pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nih untuk selalu pakai masker dan selalu menerapkan 3M. Pada pagi hari ini kan kita mulai dengan absensi. Ini saya langsung panggil untuk nama-nama peserta ya, nama-nama caregiver maupun nama dari lansia yang akan mengikuti acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Inarni. Ibu Inarni bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Ibu Inarni. Ibu bisa suara Ibu pagi. Ibu Heni. Ibu Roswati Purwantari bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Ibu. Selanjutnya Ibu Irianti. Bisa mendengar suara saya, Ibu Irianti? Ibu Nurlelawati. Ibu Nurlelawati hadir. Ibu Sri Setiawati. Iki surip lah. Udah hidup. Ibu Listia Subianti. Hadir, Pak. Hadir. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Iya, Ibu ini asalnya dari mana, Bu? Dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Oh, iya ya. Usia sekarang berapa, Ibu? 58. 58. Sehat-sehat ya, Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ada Ibu Widiantini. Ibu Asriani. Ibu Veralda. Terus nanti Ibu Sumiati. ini di absen. Oh, iya. Ibu Cinta Adriani. Ada, Mas. Hadir. Selamat pagi, Ibu. Selamat Sehat-sehat pagi. ya, Bu. Alhamdulillah. Asalnya dari mana, Bu? Jogja, Mas. Oh, Jogja. Wong Jogja ya. Iya. Usia berapa, Bu? 60 tahun. 60 tahun. Oke. Selanjutnya Ibu Partia. Ibu Partia. Iya, hadir, Pak. Hadir. Selamat pagi ya, Bu. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Asalnya dari mana, Bu? Jogja, Pak. Oh, Wong Jogja juga. Usianya, Bu? 72. Oh, 72. Bu, ini Zoom-nya didampingi sama anak atau sendiri, Bu? Tadi didampingi. Tadi yang membuatin anak. Oh, udah dibuatin sama anaknya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat ya, Bu. Insya Allah. Amin. Ibu Siti Maria Ulfa. Ibu Mardia. Mungkin ibu-ibu di sini kalau ketika dipanggil namanya bisa di-unmute dulu ya, dinyalakan mikrofonnya. Jadi nanti untuk saya panggil bisa kita saling kenalan dan bincang-bincang dulu ya. Ibu Kusumastuti. Ya, ya Mas, hadir. Hadir ya, Bu. Sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana, Bu, posisinya? Saya di rumah di Jogja, Mas. Oh, Jogja ya. Jogjanya di mana, Ibu? Ya. Kenapa? Jogjanya, Jogja di mana? Di utaranya kampus UGM. Oh, iya ya. Usianya berapa, Ibu? 76 plus, Mas. Panjang umur, sehat-sehat terus ya, Ibu. Amin. Alhamdulillah, amin.
Selanjutnya ada Ibu Rukiah. Ibu Magdalia. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Iya. Usia berapa, Bu? 64. 64. Domisili di mana, Bu? Asalnya? Saya ada di Pantai Lansia Santa Monica, Kulon Progo. Di Kulon Progo. Iya. Sehat-sehat terus ya, Ibu. Ya, Pak. Makasih. Oke, selanjutnya untuk Bapak Erwin. Bapak Erwin. Ada Ibu Zainab. Saya. Oh, hadir. Ibu, Ya, gimana hadir. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sekarang lagi di mana, Ibu, posisinya? Di rumah. Di rumah. Asalnya dari mana, Bu? Kami asal, yang sekarang kami ditinggal di DIY Sleman. Oh, di Sleman. Sleman DIY, ya. Usianya berapa, Bu? 78 plus. 78. Ini Plus. sejauh ini yang paling Lebih. ini ya, panjang umur ya, 78 tahun ya. Tadi ada 76, ini 78. Sehat-sehat, Ibu ya. Alhamdulillah. Sama-sama, Bapak juga mudahan sehat. Amin. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak Agung Mardiono. Oh, Pak Agung. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Asalnya dari mana, Bapak? Saya di Sleman, Sinduadi. Oh, Sinduadi. Iya. Usianya berapa, Bapak sama Ibu? 65. 65. Selamat pagi, Pak Baskara. Pagi, Ibu. Sehat-sehat ya, Ibu? Pagi, alhamdulillah. Iya. Selalu. Selanjutnya ada Ibu Eni Yuliwati. Iya, saya. Oh, jadi satu. Oh Iya, ya. tapi Oh iya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Buli Dalitakia. Ya, Oh ya, Bu Lida. Ini caregiver atau lansianya? Caregiver. Oh, Caregiver. Lansianya bapak saya, usianya 60 tahun, dari Pontianak. Cuman ini masih di perjalanan, mungkin sebentar lagi akan bergabung. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Nanti sambil didengarkan aja via speaker ya. Oke, selanjutnya ada Bapak Bambang Sumanto. Ya, itu ayah saya. Baik. Kemudian ada Ibu Yasmin. Ibu Yasmin. Bapak Suharjiem. Ada Ibu Fresi Tirtawati. Ibu Iin Nazifah Hamid. Iya, ada, Mas. Oke, Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ibu. Asalnya dari mana, Ibu, sekarang? Saya Jogja, Mas. Oh, Jogja juga. Ya. Ini usianya berapa, Bu, sekarang? Sebenarnya saya belum lansia ini, pralansia kali ya. Kebetulan kami dari BKKBN, yang kebetulan kami juga punya program lansia. Alhamdulillah nanti di-invite saya, kebetulan kok ada undangan, saya coba ikutin gitu. Oke, Ibu, terima kasih ya buat partisipasinya di kegiatan sekolah lansia online. Ya, terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya ada Ibu Sulastri. Ibu Siti Maimunah. Hadir, Mas. Hadir. Ya. Apa kabarnya, Ibu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Iya. Asalnya dari mana, Ibu Maimunah? Saya dari Kalasan, Yogyakarta. Dekat Candi Prambanan. Dekat Candi Prambanan. Iya. Soto batoknya masih buka, Bu, di sana? Masih, sini mampir.
Iya. Dulu kalau ke Kalasan pasti kita soto batok. Usianya Iya. berapa, Ibu? Saya 48. Oh, 48, Saya ya. pendamping lansia DIY. Pendamping lansia. Itu program Iya. home care sama JSLU. Oh, baik. Selamat bergabung ya, Ibu. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Siap, amin. Nggih. Selanjutnya ada Ibu Erni Susanti. Ya, Mas. Halo. Oh iya, Ibu Erna atau Erni ya, Bu? Erna ya, Ibu Erna. Erna, iya. Oh Saya iya, Ibu Erna Susanti. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, Mas. Baik. Asalnya dari mana, Bu? Jogja juga? Bukan, saya dari Direktorat Lansia Kementerian Sosial Jakarta. Oh, selamat datang Ibu. Iya, terima Ya, kasih. selamat bergabung. Mudah-mudahan nanti untuk ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Siap. Kemudian ada Ibu Vina Noviana. Ibu Siti Aminawati. Ibu Hairunisa. Ibu Asih Agustina. Hadir. Oh, Ibu Asih Agustina. Mas, Ibu, sudah gimana dong. nih kabarnya, Bu? Ini teman Mama, Alhamdulillah sehat. 3 orang itu ya. belum dipanggil. Mungkin dia belum daftar. Belum daftar. Ibu Asih, asalnya dari Jogja ya, Bu? Iya, dari Jogja. Namanya Asih Agustina Yogyakarta soalnya. Iya. Usianya berapa, Ibu? 33 tahun. 33 tahun. Caregiver ya, Ibu? Atau dari instansi? Instansi dari LKS Lansia. LKSLU. Pendamping lansia, Mas. Oh ya, caregiver ya berarti. Oke, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Tasripin. Dari Bapak Riwi, Bapak atau Ibu Riwi. Dan yang terakhir ada Ibu Kanti Restiowati. Ibu Kanti. Saya lihat namanya cuman ya berarti hadir ya. Untuk peserta yang baru saja hadir, kemudian yang namanya sudah saya sebut, selamat datang buat semuanya yang baru hadir. Selamat bergabung di Sekolah Lansia Online kedua. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Indonesia Ramah Lansia selama kita masa pandemi. Jadi ini kegiatan akan membagikan ilmu mengenai hal-hal spesifik mengenai kesehatan yang akan dibagikan oleh ahlinya langsung. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu gizi pada usia lanjut. Ya, untuk gizi pada usia lanjut ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah expert ya, udah ahlinya. Langsung saja kita panggil Ibu atau Mbak ya ini? Ibu Suci Latifah. Bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Assalamualaikum. ya, sorry. Mbak aja enaknya mungkin dipanggil ya. kakak ya? Oh, Mbak aja. Kakaknya Mas Dewa. Iya. Sedikit saya perkenalan dari Mbak Suci ya kepada peserta lansia pada pagi hari ini. Jadi Mbak Suci Latifah ini merupakan seorang master gizi, sarjana gizi juga, lulusan dari S1-nya dari Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian di Bogor, dan melanjutkan S2-nya di Program Gizi Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terafiliasi dengan Pusat Kajian Gizi Regional Asia Tenggara atau Siameorekfon. Nah, untuk peserta semuanya, Mbak Suci ini juga pernah melakukan penelitian nih di bidang gizi anak. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan terkait anak, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi fokus kita tetap yang utama di lansia.
Mbak Suci ini sangat senang sekali melakukan edukasi gizi serta berpengalaman menjadi supervisor training gizi mulai dari guru PAUD sampai SMA dan berpengalaman sekali menjadi supervisor training HACCP atau keamanan pangan bagi tenaga kesehatan. Selain menjadi ibu rumah tangga, saat ini Mbak Suci aktif untuk membina edukasi gizi pada lansia di Indonesia Ramah Lansia, serta menjadi konsultan gizi atau kesehatan baik di komunitas maupun di institusi. Mungkin untuk menyambut Mbak Suci, boleh sama-sama kita ucapkan selamat pagi kepada Mbak Suci. Pagi, Selamat Bapak pagi, Ibu. Mbak Suci. Pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Mbak Suci. Senang sekali bisa bergabung di sini. Terima kasih. Ini sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, mau tepuk lansia sehat dulu ya Ibu-Ibu. Jadi kita ada tepuk lansia sehat sekaligus untuk ya pemanasan di pagi hari. Mungkin untuk Mbak Rianti bisa dibantu tepuk lansia sehatnya. Dek, ini udah masuk, Dek. Ini udah masuk belum? Emang? Ibu, kita tepuk tangan bersama-sama ya. Videonya. Itu nabungkul. Udah. Selamanya. Bahagia selamanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Rianti videonya. Mungkin buat yang videonya terputus-putus, Mbak Rianti boleh diketikkan untuk lirik apa namanya jargon ya? Lirik jargonnya di kolom chat ya. Nanti biar bisa kita tepuk lansia bareng lagi di sesi terakhir. Oke. Untuk Mbak Suci Latifah, untuk materinya apakah sudah bisa disampaikan? Ya, siap Mas. Oke, terima kasih kepada Mbak Suci. Kalau begitu saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat Sehat-sehat pagi. selalu. Ya, ya pertama-tama izinkan saya mau berterima kasih kepada tim Indonesia Ramah Lansia yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kali ini ya, alhamdulillah. Dan juga untuk rekan-rekan dan juga guru-guru saya yang hadir juga di sini ya, para direktur Indonesia Ramah Lansia dari Mbak Enda, Mbak Eza, Pak Erjin, juga Pak Rizky. Saya mohon izin ya nanti sharing di sini. Kemudian juga para panitia yang hebat-hebat ini sudah memfasilitasi berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kehadirannya untuk Bapak Ibu semua, untuk para oma, opa, yang uti, yang kung ya. Kemudian tadi juga saya lihat ada caregiver yang hadir ya, kemudian pendamping dari BKKBN dan juga Kemensos dari LKS ya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa saling sharing dan berbagi tentang gizi pada lansia. Ya, insya Allah saya izin share screen ya. Bentar. Ya, sudah terlihat ya Mas Dewa? Ya, tadi Mas Dewa juga sepertinya lupa memperkenalkan diri ya. Mas Dewa ini juga salah satu nutrisionis dari Indonesia Ramah Lansia sebetulnya. Saya juga sebetulnya salah satu pengurus Indonesia Ramah Lansia di Malang ya. Jadi tadi kayaknya CV-nya kok berat banget gitu. Padahal kita sama-sama berusaha untuk mewujudkan kawasan ramah lansia. Cuman beda kota aja ya. Kalau Mas Dewa sekarang di Medan, saya sekarang posisinya di Malang ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang main ke Malang, boleh juga nanti kita ketemu semoga ya setelah pandemi, insya Allah.
Baik, insya Allah kita hari ini mau sharing-sharing tentang makanan sehat agar lansia semakin hebat. Nah, makanan ini kan sebetulnya keseharian kita ya, Bapak Ibu. Jadi sehari kita minimal 3 kali makan ya. Belum lagi nanti kalau ada tambahan makanan cemilan ya, bisa sampai 2-3 kali kita nyemil dalam satu hari. Selain itu juga makanan juga terkait budaya ya. Mungkin kita makan makanan sehari-hari sudah umum, tapi nanti ada acara, nanti ada makanan lagi yang berbeda yang disajikan di sana ya sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Jadi makanan itu memang sudah sangat melekat ya dalam kehidupan kita, dan ternyata makanan ini bagi kita ya sebisa mungkin bukan cuma untuk menghilangkan lapar gitu. Jadi bukan hanya kita mencari makan supaya tidak lapar, tapi sebisa mungkin bagi kita baik dari masih bayi sampai lansia kita makan tujuannya agar kita menjadi lebih sehat gitu, sehingga kita bisa lebih produktif dan lebih aktif gitu. Sehingga topik hari ini mungkin kita akan banyak sharing ya, sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang makanan sehat supaya kita semua ya khususnya lansia insya Allah menjadi lebih hebat dan produktif ya. Nah, lanjut usia ini spesial ya sebetulnya, kita sering sebutnya senior citizen ya, atau warga senior sebetulnya daripada lansia. Nah, lansia ini seperti yang kita tahu berusia di atas 60 tahun ya. Usia yang panjang ini merupakan suatu anugerah ya, sehingga bisa lebih banyak berbagi, kemudian bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Saya sendiri mungkin kita yang masih muda-muda berdoa ya supaya bisa mendapatkan usia yang panjang juga agar bisa lebih bermanfaat seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Kemudian juga lansia juga harus tetap aktif dan produktif sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Mungkin kalau masih muda dulu kita aktif bekerja ya, kemudian berkarya di tempat-tempat pekerjaan kita. Tapi mungkin setelah lansia banyak yang sudah pensiun, maka kita produktifnya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita ada wirausaha, kemudian kita juga ikut pada kegiatan sosial, ada juga yang masih berkarya ya, membuat kerajinan tangan ataupun sejenisnya supaya kita tetap aktif dan produktif. Nah, kemudian yang ketiga ini juga penting, meskipun sudah lansia kita tidak melupakan namanya gizi seimbang ya. Kalau dulu mungkin kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi sudah diperbaharui menjadi gizi seimbang ya. Apa itu gizi seimbang? Nanti kita akan banyak membahasnya di sini. Tapi secara umum gizi seimbang itu penting ya untuk mencegah penyakit dan juga menjaga daya tahan tubuh kita termasuk pada lansia. Sebentar. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi ketika sudah berusia lanjut ya. Mulai dari mungkin masalah gigi dan gusi yang sudah mulai tidak nyaman sehingga makan juga merasa kurang nyaman ya. Kemudian ada juga masalah pada lidah, yakni rasa dari lidah kita berkurang ya, sensitivitasnya berkurang sehingga kita merasakan makanan itu kok sepertinya kurang asin, sepertinya kurang manis, padahal kalau dicicipi oleh anak kita itu sudah terlalu manis atau terlalu asin gitu. Nah, ini masalah juga bagi lansia. Selanjutnya kita sering merasa tidak haus ya karena berkurangnya sensitivitas tubuh kita terhadap rasa haus gitu. Sehingga ini juga yang menyebabkan banyak dari lansia kita lupa untuk minum gitu. Kalau makan relatif masih ingat tapi minum sering sekali terlupa. Jadi di antara waktu makan kita juga perlu minum sesuai dengan jumlah yang seharusnya gitu agar tidak dehidrasi. Sebentar, ini slide-nya agak lama ya. Ya, selanjutnya juga kita suka melihat beberapa dari lansia kita murung ya karena mungkin anak-anaknya tinggalnya jauh gitu ya, kemudian juga ada kesibukan tersendiri sehingga tidak selalu bisa untuk menemani kita di rumah gitu. Jadinya terkadang ada momen di mana kita merasa kesepian sehingga malas makan ya. Terus juga pada lansia karena pergerakan ususnya sudah lebih lambat
ya daripada usia produktif itu seringkali merasa sulit BAB atau terjadi sembelit pada lansia. Nah, selain itu juga sering terjadi kenaikan berat badan yang mengarah pada obesitas. Padahal pada lansia ini biasanya makannya lebih sedikit, tetapi bisa terjadi obesitas. Nah, ini nanti juga akan kita coba bahas di slide selanjutnya. Masalah lainnya yang terjadi ada masalah motorik. Bisa, Mbak. Beberapa dari lansia kita sudah kesulitan dalam berjalan, mungkin sendinya sudah tidak nyaman untuk berjalan gitu, sehingga motoriknya berkurang. Jadi menyiapkan makanan sendiri pun agak sulit ya, untuk memasak, untuk berbelanja itu kan juga sesuatu yang berat, sehingga membutuhkan pendamping atau bantuan. Dan yang terakhir ini masalahnya sering terjadi juga demensia atau pikun, sehingga sering lupa makan, padahal belum makan dirasa sudah makan, atau sudah makan makan lagi gitu, jadinya lupa, belum terkontrol ingatannya, sehingga ini juga memerlukan bantuan ya, sudah lebih tergantung kepada orang lain. Nah, ini spesifik tentang gizi, beberapa masalah yang sering terjadi juga ditemukan lansia yang terlalu kurus atau underweight ya. Tapi juga di sisi lain ada lansia yang overweight atau terlalu kelebihan berat badan gitu. Ini dua masalah yang memang kontras ya. Satu sisi kurang sekali berat badannya, satu sisi berat badannya sangat berlebih. Nanti kita bahas juga. Selanjutnya juga ada osteoporosis, pengapuran dari tulang. Ada juga beberapa lansia kita merasa kesulitan menelan ya. Jadi makanan sudah sulit dikunyah karena mungkin giginya atau gusinya sudah mengalami masalah, namun ternyata belum selesai di sana, masih ada lagi gangguan menelan. Jadi menelannya agak sulit, sehingga konsistensi makanannya juga harus diatur nanti. Selanjutnya ada kesehatan oralnya, tadi berkaitan dengan gigi dan gusi. Poin selanjutnya, ternyata ada juga perubahan hormon dan enzim pencernaan. Contohnya apa? Ketika kita makan itu ada air liur ya di dalam mulut kita. Nah, air liur ini membantu mencerna makanan. Jadi ketika kita mengunyah dengan perlahan sampai lumat. Nah, di situ ada proses pemecahan zat-zat gizi dalam makanan kita. Nah, pada lansia ini ditemui masalah air liurnya ini berkurang ya, jadinya mengunyah dan mengolah makanannya pun jadi terasa lebih sulit. Setelah itu ketika makanan itu ditelan, ternyata di dalam lambung lansia ya, itu hormon untuk enzim untuk pencernaan itu juga sudah mulai berkurang ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya perut kita bisa merasa kenyang, bisa merasa lapar? Ternyata itu selain dari makanan yang cukup, ada bantuan dari hormon di sana. Sehingga hormon ini yang memberitahu otak kalau misalkan kita merasa kenyang atau merasa lapar. Nah, pada lansia ditemui hormonnya ini berkurang, enzimnya berkurang ya, hormon dan enzimnya berkurang sehingga perutnya terasa kenyang terus gitu. Jadi malah mengganggu dari selera makan lansia gitu. Sehingga poin selanjutnya ini nafsu makannya rendah karena terlalu merasa kenyang. Iya, sebentar. Nah, ini ada beberapa tips untuk pengaturan makan. Ini kalau dilihat mungkin poinnya banyak ya. Sebenarnya sangat mudah. Jadi poin-poin ini hanya membantu checklist saja apakah kita sudah melakukan pengaturan makan dengan baik. Tapi sebenarnya mindset-nya atau yang harus ada di pikiran kita, sebenarnya pengaturan makannya itu nggak sulit ya. Pengaturan makanan itu sangat mudah. Yang penting bergizi seimbang ya. Yang poin pertama ini, bergizi seimbang yang terdiri dari makanan pokok. Apa saja makanan pokok? Ada karbohidrat ya, ya ini bisa nasi, bisa singkong, bisa ubi, bisa jagung, ya, bisa gandum. Jadi sumber-sumber karbohidrat ya. Jadi tidak harus selalu nasi. Di karbohidrat bisa beragam jenisnya. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk ini sumber protein, bisa dari protein nabati atau dari tempe, tahu, ataupun dari protein hewani. Kemudian juga dari sumber dari sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, semua gizi seimbang ini sebenarnya semua makanan itu baik, tetapi terkadang
cara pengolahan makanan kita yang kurang tepat ya. Misalnya tempe sudah sangat baik sekali ya, proteinnya tinggi dan di sana juga ada probiotik yaitu bakteri baik supaya pencernaan kita menjadi sehat. Tapi kita memasaknya dengan cara digoreng. Digoreng dengan menggunakan banyak minyak, apalagi minyaknya diulang-ulang ya, lebih dari 3 kali kita pakai minyaknya sehingga itulah yang membuat makanan bergizi jadi kurang gizinya. Seperti itu, malah jadi berbahaya karena minyaknya. Gitu. Jadi sebenarnya prinsip pengaturan makan itu sangat mudah asalkan kita juga mengolahnya itu dengan cara yang tepat ya. Selanjutnya ini kita memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dan juga makan dengan porsi yang cukup. Nah, ini seringkali poin ketiga ini terjadi pada lansia kehilangan nafsu makan sehingga makanan yang seharusnya dihabiskan ya dalam satu porsi makanan itu tidak dihabiskan dan nanti dampaknya pada kesehatan lansia tersebut ya akan lebih mudah sakit dan lebih cepat renta seperti itu. Jadi ternyata makanan itu membuat kita jauh lebih awet muda kalau kita bisa menjaga pola makan dengan baik. Ya. Baik. Mbak Suci, sebenarnya apa sih keuntungan kalau semisal kita lebih sering bergonta-ganti ini, misal sumber karbohidratnya gonta-ganti, terus kenapa sih kita harus gonta-ganti juga nih ikan, ayam harus diselang-seling gitu? Emang ada ya untungnya buat kita? Oh ya, baik banget nih pertanyaannya Mas Dewa. Boleh sambil nanya ya di kolom chat ya. Jadi saya coba jawab ya untuk variasi makanan ya. Jadi karena gizi seimbang ini mengutamakan variasi. Jadi semakin beragam, semakin bervariasi, semakin mudah kita memenuhi kebutuhan gizi kita. Kenapa? Karena ternyata dalam satu bahan makanan itu melengkapi dengan yang lain gitu. Jadi nggak bisa kita makan nasi sama ayam terus setiap hari. Misalnya ya, pagi, siang, sore ayam, besok lagi sama lagi diulang, kemudian ditambah sayurnya sama lagi. Nanti kebutuhan zat gizi kita jadi ada yang berkurang. Nah, dengan makan lebih beragam, kita bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan gizi kita gitu. Jadi kita meskipun nggak punya background gizi ya, kita bisa tetap sehat kalau makanan kita beragam ya gitu. Secara gampangnya gitu. Gizi seimbang mengajarkan kita itu. Nah, selain itu juga untuk mencegah ini ya ketergantungan pada satu jenis makanan tertentu ya. Misalnya terlalu orang Indonesia biasanya ya senangnya nasi saja gitu. Sehingga kebutuhan beras ya, kebutuhan nasi itu sangat mendesak ya kalau misalkan kebutuhan jumlahnya berkurang. Padahal kita bisa juga memvariasikan dengan singkong, dengan jagung, juga enak dimasak dengan lauk pauk yang lain ya kalau bisa mengkreasikannya dengan baik. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mas Dewa ada tanggapan juga nih, Mas Dewa nutrisionis nih. Keren sih materinya. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, bisa lewat kolom chat nanti dibacakan sama Mas Dewa. Ya, saya izin lanjutkan dulu ya. Ini kayaknya PPT-nya agak lambat. Ya, nah ini tadi yang kita bicarakan ya, gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang? Dari tadi kayaknya disebut-sebut terus. Nah ini bagi yang penasaran, mungkin juga belum familiar atau ada juga yang sudah familiar, gizi seimbang itu dibuat dalam bentuk panduan tumpeng gizi seimbang seperti ini ya. Di sebelah kiri kita ada tumpeng gizi seimbang. Isinya apa saja tumpeng ini? Dia menggambarkan porsi-porsi makanan yang harus kita konsumsi dalam satu hari agar bisa memenuhi kebutuhan gizi kita tadi. Ya, jadi meskipun tidak punya background gizi, kita tetap bisa sehat tadi ya dengan panduan gizi seimbang. Kita lihat di sini di bawahnya ini ada sumber-sumber karbohidrat nih, dilihat ada banyak sekali sumber karbohidrat ya, tidak hanya nasi ternyata, ada banyak sekali. Ini jumlahnya 3-4 porsi sehari. Kemudian ada sayur, di atasnya ada sayur dan buah. Sayur kita makan 3-4 porsi dan buah juga 2-3 porsi. Selanjutnya adalah sumber protein. Ini yang warnanya biru, protein baik lauk nabati ataupun lauk hewani ya. Kita lihat juga di bagian pucuknya itu ada bahan makanan yang harus dibatasi. Ya, kenapa harus dibatasi? Karena ternyata bahan makanan di atas ini yang biasanya adalah penambah rasa bagi masakan kita, dia memicu berbagai macam penyakit jika terlalu berlebihan. Apa saja itu? Contohnya di sini ada gula ya, gula, garam dan minyak ya. Untuk gula kita batasi 4 sendok makan per hari atau sekitar 40 gram.
Kemudian untuk garam kita dibatasi 1 sendok teh atau sekitar 5 gram dalam 1 hari. Dan minyak, nah ini yang sering sulit nih bagi orang Indonesia ya. Soalnya seringnya kita makan semua digoreng ya. Ini yang harus kita ubah bersama, maksimal 5 sendok makan ternyata untuk minyak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini mungkin sulit ya bagaimana cara menerjemahkannya di dalam piring. Nah, Kemenkes juga sudah mengeluarkan panduan bagaimana supaya tumpeng gizi seimbang ini mudah diterapkan dalam piring makan kita. Nah, ini contoh gambaran makan dalam 1 kali makan, 1 kali ya. Dalam 1 kali makan ini. Mudahnya kita bagi saja piring kita menjadi 3 bagian ya, seperti ini. Kita ubah, kita bagi menjadi 3. Nah, 1/3-nya adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Atau untuk gampangnya, seberapa banyak ya makanan pokoknya? Kira-kira 1 kepalan tangan Bapak Ibu ya. Kira-kira 1 kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, jumlah nasinya kira-kira segini nih. Jadi kalau nasinya 2 kali kepalan tangan berarti sudah mulai berlebih gitu. Jadi kira-kira ya seperti itu. Sejumlah itu. Kemudian sayurannya bagaimana? Sayurannya 1/3-nya atau sekitar 2 telapak tangan. 2 telapak tangan ini. Sekitar 2 telapak tangan. Kemudian ditambah dengan lauk nabati atau hewani, bisa dari ikan, tempe, tahu, telur ya, atau ayam tanpa kulit. Kemudian juga ditambah dengan buah-buahannya. Kalau buah-buahan harus sebanyak apa ini makannya gitu. Lihat saja buahnya, misalnya buah jeruk ya. Buah jeruk itu 1 buah jeruk udah 1 porsi gitu ya. Atau kalau makan pepaya gimana? Makan pepaya itu 1 ini ya. Kalau pepaya biasanya agak besar ya. Dia dibagi 1 potong panjang itu sudah termasuk 1 porsinya. Kemudian besar ya, mungkin pisang sunfried atau pisang hijau, pisang ambon, 1 buah itu sudah 1 porsi pisang gitu. Jadi untuk buah-buahan biasanya sudah mengikuti standar buahnya itu ya, bentuk buahnya itu sudah 1 porsi buah seperti itu. Nah, tapi juga jangan lupa ini mencuci tangan sebelum makan itu penting, juga minum air yang cukup. Sama satu lagi ini di bawah ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sangat penting setiap hari dilakukan, terutama bagi lansia, dan ini dianjurkan minimal 30 menit ya, sekitar 20-30 menit. Nanti kita akan bahas juga sedikit tentang aktivitas fisik di bawah. Ya, saya izin lanjut dulu. Nah, ini contoh menunya nih. Tadi kita sudah lihat panduannya, udah lihat piringnya, menunya kayak gimana nih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini di menu makan kita itu tidak terlalu sulit ya, adalah makanan sehari-hari kita. Ya, makanan yang umum kita temui di rumah-rumah kita ya di Indonesia, di rumah-rumah orang Indonesia. Jadi nggak harus makan oatmeal atau roti ya, tidak harus, tapi bisa makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, namun diperhatikan cara memasaknya. Misalnya ini makan pagi, kita disesuaikan kemampuan mengunyahnya, apakah masih bisa memakan nasi, atau makan tim, atau makan bubur. Nah, kemudian ditambah dengan telur dadar. Nah, telur dadar isi wortel. Telur dadarnya ini cara menggorengnya harus diperhatikan, jangan terlalu menggenang minyaknya ya. Jadi minyaknya dipakai kan minyaknya sangat banyak, kemudian kita masukkan telur di sana. Jadinya telurnya kurang sehat, padahal telur itu sumber protein yang sangat baik kita konsumsi. Kemudian tahunya juga ini, tahunya tidak digoreng, tapi kita coba dibacem ya. Bayamnya kita kuah, kemudian ditambah dengan pisang ambon. Untuk selingannya mungkin kita ingin makan lagi ya, bisa dengan kue jajanan pasar atau kue-kue tradisional yang tidak terlalu manis atau tidak terlalu asin, seperti itu. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya di sini sebenarnya adalah makanan sehari-hari kita. Hanya tadi catatan saya cara memasaknya, terutama minyak gorengnya ya. Dan untuk selingan ya di sini contohnya ada makan siang, ada selingan jus alpukat. Untuk jus saya sangat merekomendasikan tidak menambahkan gula ya. Jadi seringnya kita minum jus tapi airnya banyak, gulanya banyak, padahal buahnya sedikit gitu. Buahnya tidak memenuhi porsi. Nah, itulah yang mungkin salah dalam pengolahan. Sehingga kandungan gizi yang kita harapkan ya dari buah-buahan itu malah jadi negatif karena terlalu banyak gula gitu. Sehingga kalau bisa, kalaupun ingin membuat jus supaya lebih mudah dimakan, itu tidak menambahkan gula lagi.
seperti itu. Dan untuk makan malamnya juga kita lihat ini makanan sehari-hari ya, mudah sekali ditemukan dan selingannya kita tambahkan biskuit bila perlu. Nah, biskuit ini jangan memilih biskuit yang terlalu tinggi gula juga, yang terlalu manis gitu ya, yang ada coklatnya, ada tambahan kejunya dan macam-macam gitu. Biasanya di supermarket itu di makanan kemasan sangat beragam sekali ya tambahan untuk biskuit. Jadi kita lihat biskuitnya pun sebisa mungkin pilih yang relatif sehat, misalnya yang terbuat dari gandum atau biskuitnya yang sudah fortifikasi ya. Bagaimana sih biskuit fortifikasi? Dia sudah ditambahkan vitamin di sana, biasanya sudah ditambahkan mineral-mineral tertentu. Jadi sekali kita makan padat gizi gitu. Jadi kita memilih juga selingan-selingan yang sehat. Nah, ini saya ingin sedikit menekankan tentang sumber protein ya, makanan sumber protein. Ternyata Bapak Ibu penelitian pada lansia menunjukkan kalau lansia kurang makan protein itu dia lebih mudah sakit, lebih cepat renta ya, lebih cepat menjadi renta gitu. Jadi daya tahan tubuhnya menurun dan cepat menjadi renta. Nah, ini para ahli sudah meneliti para lansia ini perlu untuk menjamin kebutuhan protein terutama yang jenisnya namanya leusin. Nah, leusin apa sih? Nggak usah pusing-pusing dengan leusin ya. Jadi kita pikirkan saja sumber protein yang mengandung leusin. Apa saja? Ini sudah saya berikan contohnya sumber makanan yang mengandung protein yang baik untuk lansia. Itu dari telur, dari susu, dari tempe kedelai atau kedelai rebus ya. Baik sekali ini. Ini tidak sulit ya ditemukan di dalam di pasar-pasar kita, di warung-warung sayuran, ini banyak sekali. Untuk telur kita lihat ternyata di sini kandungan proteinnya 7 sampai 10 gram tergantung dari telur apa ya. Kadang-kadang ada yang lebih besar, kadang juga mungkin bukan telur ayam tapi telur ayam kampung atau telur bebek. Nah, itu proteinnya sedikit berbeda, tapi kurang lebih telur kandungan proteinnya 7 sampai 10 gram. Kemudian susu juga penting, baik untuk kita, kandungan proteinnya sekitar 7 sampai 8 gram dalam 1 gelas 200 ml. Tempe ini saya tuliskan tempe kedelai, bisa tempe kedelai murni ya, ada juga tempe kedelai yang dicampur jagung ya kalau tidak salah. Nah, itu tergantung jenis tempenya, tapi dalam 100 gram kurang lebih kandungan gizinya 10 sampai 15 gram protein. Nah, untuk kedelai rebus ini sangat baik sekali, dalam 100 gram dia kandungan gizinya 20 gram. Jadi kalau mau nyemil tadi untuk cemilan sehat, kita bisa nyemil aja kedelai rebus ya. Jadi itu lebih baik untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Nah, dari tadi kan kebutuhan protein nih apa ya, berapa banyak sih yang harus dimakan, itu cara menghitungnya sangat gampang sebetulnya kalau Bapak Ibu mau mencoba ya, atau ada caregiver ya, atau pendamping lansia di sini yang mau coba menyusun makanan sumber protein, bisa dihitungnya kurang lebih dengan rumus ini 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya misalnya 60, kebutuhan proteinnya tinggal dikalikan 1, jadi sekitar 60 gram. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Boleh? Atau saya lanjut dulu ya? Nah, ternyata juga, ini saya mau sedikit menekankan lagi untuk protein, bukan hanya jumlahnya ya, bukan hanya 60 gram ternyata. Penelitian juga menunjukkan ternyata proteinnya itu harus dimakan seimbang, sehingga jadwal makan itu sangat penting. Nah, ini ternyata lansia biasanya ya, betul atau tidak ini mohon nanti dikonfirmasi, sering kurang nafsu makan pagi ya. Nafsu makan paginya belum muncul, jadi seringnya hanya makan kudapan atau selingan, terus makan siang, makannya sedikit, nah makan malam baru banyak gitu. Biasanya lengkap nasi lauk pauk itu baru mau ketika malam hari, mau malam hari. Nah, ini ternyata nggak baik kebiasaan ini. Ternyata bukan hanya jumlahnya tadi ini contohnya 60 gram, tapi juga perlu waktunya seimbang. Jadi pagi cukup protein, siang cukup protein, malam cukup protein, seperti itu. Jadi dengan memenuhi tadi ya keseimbangan jumlah protein yang membuat tubuh lansia itu menjadi lebih sehat gitu, lebih daya tahan tubuhnya lebih baik, seperti itu. Mbak Suci, untuk Ya. camilan lansia ketika dia memang ada asam urat tinggi, untuk camilan yang tinggi protein apa ya Mbak yang bagus?
Ya, cemilan tinggi ini disesuaikan dulu ya Mas Dewa kalau untuk ada yang asam urat karena kan penyakitnya berbeda-beda. Ada yang baru makan sedikit langsung naik ya kadar asam uratnya ya. Jadi memang dikonsultasikan dulu secara spesifik kepada ahli gizinya atau kepada dokter yang bersangkutan supaya bisa dilihat dulu profil asam uratnya itu seperti apa. Apakah dia memang sangat sensitif sehingga harus menghindari sekali gitu ya untuk sumber kacang-kacangannya. Kalaupun ternyata masih bisa ya, masih bisa makan dari sumber kacang-kacangan, berapa banyak itu juga kan harus ditanyakan ya, harus diteliti secara individual ya, tidak bisa kelompok. Namun pada umumnya kalau tidak bisa mendapatkan protein dari kacang-kacangan, kita bisa ganti proteinnya ini dari sumber hewani saja Mas gitu. Jadi tidak dari tumbuhan ataupun kacang-kacangan gitu. Begitu. Oke oke. Soalnya kan Ibu ada asam urat juga kan. Nanti Oh biar iya. bisa saling ini sharing sih. Iya betul. Jadi diperiksa dulu sebelumnya ya. Khawatir memang asam uratnya sangat sensitif sekali begitu makan kacang-kacangan langsung naik gitu ya. Jadi dikonsultasikan dulu baiknya. Nanti baru kita berikan rekomendasi yang sesuai gitu. Karena ini individual ya. Khawatir nanti diterapkan untuk semua orang gitu. Khawatirnya malah bahaya. Baik, Oke, saya Mbak izin Suci. lanjut. Yuk. Saya izin lanjut. Ini selanjutnya tentang air minum. Tadi kan kita lihat masalah lansia itu adalah lupa minum, ya merasa tidak haus padahal sebetulnya kurang minum. Nah ini tadi dari pagi siapa yang belum minum silakan Bapak Ibu ambil air dulu. Ini sudah jamnya minum. Sudah mau jam 10 biasanya saya juga minum. Silakan untuk Bapak Ibu minum dulu bagi yang belum minum ya. Nah ini air itu sangat penting ya, menjaga hidrasi sangat penting bagi lansia. Jadi 8 gelas sehari atau 150 mili itu sangat penting. Gimana nih supaya nggak lupa minum? Kalau saya pribadi dulu waktu saya belum teratur minum, saya membuat 2 tips ini ya. Saya bikin jadwal ya. Jadwal minum jam Halo Mbak Suci. sudah jamnya minum, saya ingat, oh waktunya minum nih, langsung ambil air gitu. Atau juga bisa menyediakan 1 botol yang khusus untuk minum. Jadi dalam 1 hari botol itu berisi 150 ml air. Kalau belum habis berarti belum minum sesuai dengan jumlah yang seharusnya gitu. Jadi menjaga hidrasi penting agar kita juga tidak mudah terserang penyakit dan juga tetap konsentrasi. Bagaimana juga cara mengukur hidrasi ketika Bapak Ibu misalnya ke toilet ya, buang air kecil, dilihat apakah warna urinnya ini pekat ya, seperti nomor 8 ini atau masih terang. Warna urin yang baik itu kuning terang atau bahkan warnanya tuh cenderung bening ya. Berarti dia sudah terhidrasi dengan baik. Berarti tubuh kita ini sudah cukup airnya gitu. Kalau warna urinnya masih gelap berarti kurang minum. Nah, untuk yang ini saya mungkin tidak jelaskan detail satu persatu, bisa dibaca nanti, tapi ini intinya adalah bahan makanan yang mungkin dianjurkan dan juga dibatasi untuk lansia ya. Nanti bisa dibaca lagi, nanti slide-nya akan dibagikan. Nah, ini untuk tips mengatasi masalah makan ya. Bagi beberapa lansia yang sudah mengalami masalah di gigi dan gusi ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami masalah gigi dan gusi, sebaiknya lunak atau yang lebih mudah dikunyah dan sayurannya itu dipotong kecil-kecil atau dicincang ya. Gitu. Kemudian air juga jangan lupa diminum tadi 8 gelas per hari dan sebisa mungkin makan bersama keluarga. Kemudian juga untuk mengurangi tambahan bumbu ini ya, penguat rasa. Jadi sebisa mungkin menggunakan rempah-rempahan yang cukup, misalnya bawang merah, bawang putihnya cukup sehingga rasanya sudah cukup nikmat tanpa harus terlalu banyak ditambah penyedap rasa ataupun garam. Dan mengonsumsi serat yang cukup, juga berkumpul dengan teman-teman agar kita selalu merasa bahagia ya. Biasanya kalau kumpul dengan teman-teman seperti dalam senior school kali ini ya, bukan cuma Bapak Ibu yang bahagia, kita juga yang masih muda ini bahagia juga ya Mas Dewa ya, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu di sini. Nah ini saya poin yang terakhir mungkin tentang olahraga. Tadi sempat saya singgung, selain makan, olahraga itu sangat penting. Tidak hanya untuk orang produktif ya yang masih muda, tapi juga bagi lansia.
ya, krusial atau sangat penting. Kenapa? Karena olahraga ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau di rumah saja ya kurang berolahraga, kurang gerak, itu ternyata sel-sel imunitas tubuh kita ini berkurang fungsinya. Jadi dengan berolahraga dia diaktifkan kembali. Selanjutnya juga dia menjaga kebugaran kita. Dan ternyata ini yang menarik, olahraga itu ternyata bisa membantu penyerapan zat gizi lebih baik, terutama bagi lansia. Karena tadi kan masalahnya adalah pengosongan lambung ya. Lambungnya merasa kenyang terus, merasa tidak haus, padahal sebaliknya. Sudah saatnya minum, sudah saatnya makan. Nah, dengan berolahraga ini membantu pengosongan lambung lebih baik, lebih cepat bagi lansia gitu. Jadi olahraga ringan itu membantu juga mengingatkan kita untuk minum setelah berolahraga. Nah, itu juga jadi penting ya. Kemudian menjaga massa otot dan menjaga nafsu makan ya, olahraga menjaga massa otot dan nafsu makan kita. Nah, yang ketiga ini juga sangat penting ternyata, olahraga menyegarkan pikiran sehingga kita menjadi bahagia. Jadi enggak terlalu murung atau merasa kesepian gitu ya, dengan berolahraga kita lebih fresh pikirannya. Jadi kita berolahraga apa ya rekomendasinya? Ya, ternyata olahraga apapun baik ya Bapak Ibu, Eyang Uti, Eyang Kung, Oma Opa, baik sekali olahraga apapun. Jadi dibandingkan tidak berolahraga gitu. Jadi dibandingkan tidak berolahraga, kita bisa melakukan olahraga yang kita mampu ya. Kalau misalnya sudah ada masalah persendian, kita bisa olahraga sambil duduk. Kita bisa olahraga latihan otot ringan gitu. Seperti di sini di gambar bisa dilihat ada jalan santai kalau memang masih bisa. Cuman sekarang harus berhati-hati, jalan santainya juga harus menggunakan masker kalau di fasilitas umum, atau jalan santai bersama pasangan seperti ini ya, seperti masa muda dulu ya, sambil berpegangan tangan mungkin, sambil mengingat-ingat dulu ketika pertama bertemu mungkin gitu ya Bapak Ibu, jadi lebih ini ya fresh pikirannya. Kemudian bisa juga bersepeda santai atau sepeda statis juga tidak apa-apa, atau olahraga peregangan seperti ini sambil duduk di kursi juga baik, atau kalau ada senam lansia ya, sebelum pandemi kita sering ya senam lansia. Nah, ini juga baik. Selanjutnya bisa olahraga keseimbangan ya, misalnya Bapak Ibu berdiri di kursi sambil berpegangan di kursi, dan mengangkat kaki gitu ya, mengangkat salah satu kaki itu sambil melatih keseimbangan tubuh. Bisa juga latihan otot ringan seperti ini, angkat beban yang tidak terlalu berat. Jadi lebih baik bergerak apapun itu daripada tidak olahraga. Berapa lama waktunya? Ya kalau bisa sekitar 20-30 menit per hari atau 3 kali seminggu ya. 2-3 kali seminggu. Nah, ini ya. Untuk nyapu, ngepel, masak, itu olahraga nggak? Iya, nyapu, ngepel, masak itu termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu berbeda ya dengan olahraga. Kalau aktivitas fisik ya kita aktif bergerak ya, bersih-bersih tadi contohnya. Tapi belum ada harus aktivitas fisik berapa lama sih supaya bugar gitu, itu belum ada. Jadi memang ada gerakan-gerakan tertentu yang melatih otot kita sehingga dia mendapatkan kesehatan yang prima gitu ya. Misalnya tadi angkat-angkat beban ya, begini ya, angkat-angkat otot ringan. Nah, itu dalam jangka waktu 5-10 menit itu bisa meningkatkan kekuatan otot kita. Tapi belum ada penelitian yang menunjukkan misalnya nyuci selama 30 menit itu bisa meningkatkan massa otot sebanyak sekian, itu belum ada. Jadi kalau aktivitas fisik berbeda dengan olahraga. Olahraga itu punya tujuan untuk kebugaran, untuk meningkatkan massa otot gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan tubuh gitu. Berbeda dengan aktivitas fisik tadi yang memang kita sehari-hari menjalankannya agar aktif. Beda ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tips lansia untuk aktif dan produktif. Ini slide terakhir saya. Mungkin habis ini kita bisa tanya jawab. Nah, ini kesimpulan sebetulnya apa saja yang harus kita lakukan supaya aktif dan produktif. Ini tidak hanya untuk ibu bapak yang Akung yang Uti semua, tapi juga untuk kita yang masih muda.
Nah, ini kita makan minum sesuai pola gizi seimbang. Lagi-lagi gizi seimbang ya. Hari ini kita banyak ngobrolin gizi seimbang. Selanjutnya kita makannya yang teratur, ada jadwal makan ya. Jadi bukan makan tiba-tiba banyak di malam hari gitu. Tidak seperti itu, tapi diusahakan jadwalnya teratur pagi, siang, sore, dan kita tambah selingan bila perlu. Diperhatikan juga variasi dan porsinya tadi yang sudah didiskusikan di awal ya. Jadi tidak hanya nasi saja, tapi kita boleh juga makan karbohidrat yang lain. Terus kita melakukan aktivitas fisik dan juga ditambah olahraga. Kemudian sebisa mungkin tidak merokok dan menjauhi rokok, dan kita bahagia ya, bahagia lepas aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak kepikiran mungkin gitu ya. Kadang-kadang juga kita stres gitu. Jadi sebisa mungkin kita merasa bahagia dan bersyukur. Ya, baik, saya rasa itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di diskusi. Ya, demikian materi dari saya. Silakan Mas Dewa. Baik, terima kasih pada Mbak Suci buat materinya ya. Cukup menarik banget buat kita caregiver maupun dari lansianya sendiri untuk menyimak. Selanjutnya di sini kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk untuk sesi pertanyaan yang pertama, saya akan ajukan 3 pertanyaan dulu ya, karena waktu kita kan terbatas nih, cuma 15 menit. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Ibu. Sebentar ya. Yang pertama dari Ibu. Yang tadi dari Pontianak ya, untuk bapaknya. Saya seorang caregiver untuk lansia. Bapak saya lansia dengan usia 61 tahun. Beliau memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Nafsu makannya sangat tinggi. Nah, gimana ya caranya untuk menyeimbangkan gizi dan mengatur BB beliau agar tidak berlebih? Nah, ini cukup menarik ya pertanyaannya Mbak Suci ya. Kadang beberapa lansia juga di sini mengalami yang laki-laki terus kemudian mungkin jarang olahraga juga, jadi berat badan makin bertambah. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab nih buat Mbak Suci ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Tadi dari Ibu siapa? Bu Lida Litakia. Bu Linda ya. Ibu Lida Litakia masih hadir ya? Iya, Ibu Lida ya. Ya, baik Ibu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Jadi memang untuk lansia, tadi kita ketahui kalau ada yang obesitas, tapi juga ada yang penurunan berat badan ya. Jadi sebetulnya untuk lansia bagaimana kalau sudah kelebihan berat badan? Tidak dianjurkan untuk diet ya sebetulnya, tapi kita coba untuk menambah aktivitas fisiknya. Gitu. Jadi pada lansia mungkin tidak perlu terlalu dibatasi makanannya ya, karena sebetulnya ada lansia juga ditemui kenaikan berat badannya ini juga karena penurunan massa otot ya. Kalau sudah lansia kan memang otot-ototnya ini lebih mengendur gitu ya. Jadinya otot yang sudah mengendur ini tubuh merespon dengan mengisi lemak gitu, mengisi dengan lemak. Nah, jadi obesitasnya sebetulnya bukan karena terlalu banyak makan, tapi memang dalam mekanisme tubuhnya itu digantikan tadi massa otot yang hilang supaya tidak terlihat, supaya tidak terlalu kurus, dia digantikan dengan lemak gitu setahu saya. Sehingga untuk lansia mungkin makanannya biasa saja, tetapi kok jadi gemuk. Nah itu karena metabolisme tubuhnya ya yang menggantikan otot menjadi massa otot yang hilang menjadi lemak gitu. Nah jadi baiknya seperti apa? Tadi pentingnya aktivitas fisik pada lansia. Kalau lansia rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau 3 kali dalam 1 minggu, itu dia membantu massa ototnya ini tidak berkurang banyak gitu. Jadi massa ototnya seperti masih muda gitu ya, seperti Mas Dewa ini sekarang masih segar ya. Jadi menjaga kebugaran tubuhnya sehingga tidak mudah obesitas. Bagaimana jika sudah obesitas? Kita ajak untuk tadi melakukan aktivitas fisik, olahraga yang teratur, dan makanannya yang penting sesuai dengan porsi. Tidak perlu dikurangi ya, tidak perlu maksudnya seperti orang diet gitu ya, seperti orang
apa namanya, orang produktif, usia produktif, orang muda melakukan diet, jangan, tapi tetap makan yang berkualitas, makan seperti biasa, dan diperhatikan tadi asupan protein, terutama dari bahan-bahan yang disebutkan tadi, telur, susu, kedelai, itu yang diutamakan, seperti itu. Jadi tidak ada diet ya untuk menurunkan berat badan, tapi kalau bisa ditambah aktivitas fisik. Mungkin itu, semoga menjawab. Gimana Mas Dewa, ada tambahan kah? Untuk jawaban dari Mbak Suci, apakah sudah cukup Ibu Lida? Mana tadi Ibu Lida ya? Iya, Ibu. Gimana, Ibu? Iya, mungkin untuk memotivasi latihan fisiknya ini sih yang agak jadi PR. Oh iya, betul. Heeh. Sama. Ada kawan atau ada apa? Anak yang lain mungkin Bu, jadi bersama-sama latihan fisiknya gitu. Karena olahraga kalau sendiri memang berat ya Mas Dewa ya. Saya juga kalau olahraga sendiri kadang-kadang Pasti nyari males. teman. Pasti Harus nyari nyari teman. teman, betul. Jadi olahraganya ditemani, mungkin masih bisa Iya. lihat olahraga jalan-jalan atau olahraga di rumah yang kalau memang kurang memungkinkan keluar, kita tadi olahraga statis di rumah bisa peregangan, olahraga keseimbangan, gitu. Itu juga sangat penting buat lansia. Gitu. Mungkin nanti IRL ini ya ada senam IRL gitu ya. Kita Goes bagus bareng juga tuh ya. IRL. Nah, boleh banget tuh ditunggu. Ini Mas Dewa nanti nih yang buat. Atau Mas Erjin, Pak Rizky. Iya. Siap, Ibu. Begitu. Mungkin itu Bu Lida. Bu Lida, terima kasih ya Terima buat kasih. pertanyaannya. Iya. Nanti semoga untuk teman-teman yang lain juga bisa menambah ilmunya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Cinta Adrini. Usianya 60 tahun. Nah, Ibu ini sejak muda terbiasa minum kopi, walaupun tidak banyak. Sehari kira-kira 1 cangkir kopi dengan gula sedikit, setengah sendok teh. Yakin Bu, setengah sendok teh. Saya aja 1 sendok makan. Betul Mas, karena mencoba kopi pahit ya. Kopi pahit. Saya juga coffee lover Bu kebetulan, dan gulanya pasti 1 sendok makan. Wah, berarti nih Mas Dewa nih masih muda. Gulanya Iya berlebih. juga sih sebenarnya. Mungkin cobalah nanti ganti-ganti lah gula, buat gulanya gula apa ya, sweetener, gulanya pengganti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan memberi pengaruh buruk pada tubuh? Nah, ini buat coffee lover yang lain ya. 1 kali sehari tadi ya, Ibu? Iya, pagi aja. Pagi aja ya. 1 cangkir. Kopi pahit ya. Baik. Memang kopi dan minuman manis lainnya itu harus dibatasi ya Ibu, tapi kalau saya lihat tadi hanya 1 kali dan gulanya juga sudah dibatasi tadi setengah sendok. Iya, ya insya Allah masih aman ya Ibu, tapi jangan berlebih dari itu gulanya maupun jumlah kopinya tadi ya. Kalau kayak eyang saya sendiri juga beliau kalau minum kopi itu masih banyak gitu. Saya juga sering nasihatin tapi masih belum masuk ya terkadang. Susah Mbak untuk menghentikan minum kopi itu. Jadi begitu bangun langsung bikin air panas, bikin kopi. Minum dulu baru berkegiatan yang lain. Iya, persis dengan eyang saya, Ibu. Iya, seperti itu. Memang kebiasaan kadang agak sulit ya, kecuali ada ada kesadaran untuk merubahnya ya, Bu ya. Tapi baik Ibu kalau sudah 1 cangkir saja, juga gulanya dikurangi, alhamdulillah insya Allah aman ya. Terima Ibu kasih. Cinta ini pekerja ya? Kerja Ibu atau di rumah? Baru aja pensiun saya Mas. Ya. Oke. Ya sih, kebanyakan kalau pekerja Dulunya memang pagi. karyawati ya. Oh, di mana Ibu? Di BPKP Pak Mas. BPKP. Oh, masuk pagi terus ya berarti memang. Iya. Biar seger ya Bu, harus ngopi dulu. Jujur saya juga sama Bu, kalau nggak ngopi rasanya ngantuk aja rasanya. Itu 1 cangkir berarti masih boleh ya Mbak Suci ya, masih aman lah ya. Dibatasi ya, tapi dibatasi. Oke. Terima Apakah kasih. jawabannya sudah cukup Ibu Cinta? Ya, terima kasih ya. Ya Bapak Ibu jangan lupa minum ya. Saya izin minum dulu ini. Oke, selanjutnya ada Ibu Asri. Wih, jauh juga nih dari Sulawesi Selatan. Dari kota mana Ibu? Ibu Asri?
Dari Kabupaten Goa, Mas. Oh, dari Goa. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah, oh Ibu ini menangani lansia dalam panti. Yang mau ditanyakan adalah sarapan pagi yang disarankan menunya seperti apa. Mungkin prinsipnya ya Mbak Suci ya. Prinsip Iya. apa-apa aja yang harus diterapin pas sarapan pagi buat lansia. Mungkin biar orang Bu Asri ini edukasi ke lansianya juga jelas nanti. Bu, sarapan ini ya, jangan sarapannya malah apa gitu. Iya. Iya, untuk prinsipnya tadi kita sudah lihat isi piringku ya, Bun. Saya share screen lagi dulu biar kebayang. Kita kalau untuk porsinya kita mengikuti anjuran dari isi piringku. Seperti ini. Sebentar. Sudah terlihat ya? Bentar dulu. Nah, ini untuk porsinya kita mengikuti anjuran dari isi piringku seperti ini. Jadi harus ada lauk makanan pokok, ada sayuran, ada lauk nabati dan buah-buahan. Jumlahnya kita sesuaikan seperti ini. Baik makan pagi, siang maupun malam itu sebetulnya sama. Hanya mungkin menunya yang berbeda. Mungkin kalau pagi mau membuat nasi atau supaya nggak bosan mungkin lontong sayur misalnya seperti itu ya. Tapi tidak menggunakan santan yang terlalu berlebih dan minyak yang terlalu berlebih. Nah, itu sudah ada makanan pokoknya, kemudian ditambah sayuran di dalamnya, ya biasanya wortel, kemudian labu misalnya gitu ya Bu ya. Kemudian kita tambah lagi ayam di dalam lontong sayur itu, kemudian buahnya kita bisa tambahkan yang segar, biasanya jeruk ataupun semangka potong, ya itu tuh juga baik gitu. Kayaknya kalau menurut saya untuk menu sepertinya banyak kreasi ya dari Bapak Ibu, kayaknya lebih jago bikin menu daripada saya untuk masak-masak ya. Tapi untuk prinsipnya tetap menggunakan isi piringku seperti ini. Jadi sepertiganya itu makanan pokok, kemudian ditambah sayuran, ada lauk pauk nih dan buah-buahan gitu. Sebenarnya yang sering terlupa itu jumlah sayuran ya. Makanya isi piringku ini menekankan sekali, oh jumlah sayurannya ternyata cukup banyak ya. Jumlah sayuran berimbang dengan jumlah makanan pokoknya, dengan jumlah nasinya gitu. Karena porsinya sama 3 sampai 4 porsi. Kalau tadi itu kira-kira 2 telapak tangan seperti ini jumlahnya ya. Sekitar 2 telapak tangan di piring kita. Kalau untuk nasi mungkin sekitar 1 kepalan tangan kita. Tidak harus nasi, maksudnya sumber makanan pokok itu sekitar 1 kepalan tangan kita. Untuk lauk pauknya sekitar 1 bulatan tangan kita ini, ya sekitar ini juga, dan buah-buahannya sesuai dengan potongan buahnya atau bentuk buahnya. Kalau jeruk ya 1 buah jeruk, atau pisang 1 buah pisang. Kalau yang buah potong sesuai dengan porsi potongan yang biasa kita konsumsi itu sudah 1 porsi juga. Seperti itu. Menjawab tidak ya Ibu? Atau ada yang lebih spesifik pertanyaannya mungkin? Ya, sudah jelas Mbak. Ya, terima kasih Bu. Kayaknya masih ada pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai lansia untuk mie instan. Mie instan, kenapa Ibu? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan selanjutnya kayaknya yang bagian bawah lagi tadi saya komen. Iya, ini. Oh, yang mana Mas Dewa? Instan ya. Apakah tidak apa-apa lansia mengkonsumsi mie instan? Terus apakah ada aturan porsi jika mengkonsumsi? Mungkin pas lagi pengen Iya. Nah, mie instan sebetulnya mie instan biasanya disebut makanan yang kurang sehat ya. Itu karena mie instannya tidak disertai dengan sayuran, terus tidak ditambah dengan protein. Kemudian setelah makan mie instan juga tidak makan buah lagi, misalnya. Jadinya hanya makan mie aja gitu. Nah, itu yang tidak sehat. Kemudian juga mie instan yang perlu kita perhatikan mungkin garamnya. Tadi kan kita tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak garam ya, hanya 1 sendok teh tadi garam atau sekitar 5 gram. Jadi seringnya pada mie instan kalau kita lihat dalam kemasannya itu kandungan garamnya sudah hampir memenuhi semua kebutuhan garam dalam 1 hari gitu. Jadi sudah hampir lebih dari 1 sendok teh, sehingga kurang baik untuk dikonsumsi bagi kita ya, baik orang muda maupun lansia. Nah, bagaimana kalau ingin makan mie instan nih, pengen banget gitu. Saya
saya tidak terlalu membatasi banget ya, maksudnya nggak boleh sama sekali itu tidak. Sesekali boleh, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali lagi pengen banget, tapi mohon ditambah dengan sayuran, sayurannya sekitar 100 gram, ya bisa ada wortel di situ, mungkin ditambah sawi hijau, kemudian sayuran-sayuran yang lain yang mungkin lansianya juga senang, itu bisa dimasukkan sekitar 100 gram bersamaan dengan memasak mie instannya itu. Terus tambah protein juga, mungkin ditambah telur, ditambah ayam gitu, sehingga mie-nya itu ada makanan pendamping lainnya seperti isi piringku tadi ya. Kemudian untuk garamnya, nah ini kalau bisa kita kurangi, mungkin dari 1 saset bumbunya itu kita hanya pakai 1/4-nya saja, sisanya itu kita buat dengan bumbu sendiri gitu, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi bagaimana supaya keinginannya tuh ada jalan tengahnya tadi supaya lebih sehat makan mie instannya, tadi ditambah dengan pendamping-pendamping lainnya juga, garamnya itu sangat dikurangi kalau bisa ya, kita tambah dengan bumbu sendiri gitu, tidak memakai bumbu kemasan karena biasanya itu sangat tinggi garam. Mungkin itu. Mungkin ada Tidak juga terlalu ya, sering Mbak juga Suci, ya. ada mie Cukup kemasan jelas, yang cukup jelas. alternatif lebih sehat ya. Iya Bu Asri. Gimana Mas Dewa? Ada ya sekarang ya, tapi kita juga perlu hati-hati ya. Terkadang ada label mie sehat, tetapi kita lihat kandungan garamnya sama saja tingginya. Jadi mungkin mie-nya itu memang ada sayurnya ya, atau bagaimana gitu, ada dalamnya ditambahkan. Tapi begitu kita lihat komposisi gizinya, ternyata tidak jauh berbeda dengan mie pada umumnya seperti itu. Nah itu juga mungkin sesi selanjutnya kita belajar cara baca label pangan juga penting ya. Jadi yang tertulis sehat, betulkah benar-benar sehat atau mungkin harus digali lagi. Garamnya gimana, gulanya gimana gitu. Jadi harus diteliti juga. Yang saya tekankan sih kita melihat garam sama gulanya tadi ya. Kalau beli makanan kemasan, kebetulan saya nggak ada makanan kemasan sekitar saya ini. Tapi kita lihat nanti ada di situ natrium ya biasanya itu terkait dengan garam dan gulanya berapa. Tadi kan sudah kita lihat ya batasan-batasannya. Kalau bisa tidak mendekati batasan, gitu. Jauh dari batasannya lebih baik. Mungkin itu. Semoga bisa dimengerti. Atau kalau ada yang bawa contoh makanan kemasan, boleh coba kita baca bareng-bareng ya. Natriumnya berapa, itu gulanya berapa. Berarti yang penting dilihat untuk makanan kemasan, Kak, ini ya berarti ya, memang natrium, kemudian kadar gula, itu ya memang diperhatikan yang penting ya buat kita semua. Iya, karena itu yang harus dibatasi kan. Untuk Benar. beberapa makanan yang lain juga misalnya kita membutuhkan protein ya. Ada makanan yang proteinnya tinggi. Protein tinggi itu kita bandingkan juga dengan makanan yang sejenis, apakah betul ini proteinnya tinggi, kita lihat kandungan proteinnya, oh ternyata per 100 gram isinya 7 gram protein, berarti kan tinggi tadi seperti telur ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu kandungannya. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya ya Mbak Suci. Untuk Sama-sama, pertanyaan terima kasih Bu Asri. selanjutnya, ya makasih terakhir Bu. ya, dari Mbak Vina di Jakarta, Vina Noviana. Apakah olahraga sebaiknya makan dulu? Berarti makan dulu baru olahraga, gitu ya? Nah, yang benar gimana Mbak? Olahraga dulu baru makan atau makan dulu baru olahraga? Iya, baik. Untuk sebelum berolahraga, hidrasinya dulu dijaga ya. Jadi minum itu penting sebelum berolahraga, minum 1 gelas sebelum berolahraga. Kemudian sebelum olahraga makan nggak gitu. Kalau saya merekomendasikan tuh makan dulu ya. Setahu saya kita penting untuk makan dulu. Tapi makannya seperti apa? Nah ini dia yang harus kita pelajari. Makanannya yang mudah dicerna. Mungkin kita makan roti, biskuit yang tinggi kalori gitu, tapi tidak terlalu mengenyangkan. Jadi bukan makan nasi, lauk pauk ya. Kalau yang itu makanan berat itu akan menyulitkan ketika nanti berolahraga karena metabolisme tubuh kita terkonsentrasi pada pengolahan makanan, padahal kita juga sedang berolahraga ya. Jadi supaya tidak memberatkan tubuh, kita makan makanan yang mudah dicerna, misalnya crackers atau roti gandum ya, yang kita tambah sedikit dengan buah misalnya, atau kita makan buah-buahan seperti apa tuh Mas namanya, yogurt yang campur buah itu juga bisa untuk awalan sebelum berolahraga. Jadi yang ringan saja tapi cukup
memberikan energi gitu. Energinya tidak terlalu besar tapi kita bisa berolahraga dan tidak pusing, karena kalau tidak makan sama sekali nanti takutnya malah dehidrasi dan pusing gitu karena kurang glukosa begitu. Iya, Gimana Mas apalagi Dewa yang kalau olahraga diabetes makan ya. dulu nggak? Olahraganya sekarang masih renang nih Mbak, rutin seminggu sekali Oh lah iya. minimal, biar nggak capek kerja terus kan. Oh iya mantap. Sekali renang sekitar berapa tuh Mas? 45 menitan ya? Supaya bugar ya. Ada, ya sekitar segituan lah. Apalagi yang diabetes tadi ya Mbak ya, agak apa ya, perlu diperhatiin lebih ya, kalau misal dia olahraga, terus apalagi dia udah lama nggak makan, tuh perlu diperhatiin. Tiba-tiba nanti keringat dingin tuh, berkunang-kunang, pucet, udah Iya. mending di stop dulu, diisi Betul. gulanya, baru tahan ya sejam lah Mbak ya, biar gulanya ngalir dulu di darah, baru selanjutnya Betul. olahraga lagi. Ya. Seperti itu. Karena kalau udah ngomong diabetes, harus ini ya Mbak ya, rutin ya, apa maksudnya asupan makanan yang energinya harus rutin, 3 kali makan, 3 kali selingan. Betul. Kalau diabetes maupun tidak diabetes ya, jangan sampai diabetes juga, itu waktu makan sangat krusial, sangat penting. Jadi kalau bisa kita punya jadwal pakem ya. Misalnya maksimal jam 7 saya harus makan, jam 7 pagi. Kemudian maksimal jam 13 siang saya harus sudah makan siang. Terus maksimal jam 15 sore, jam 17 sore saya sudah makan malam misalnya gitu. Jadi dengan pakem-pakem itu tubuh kita jadi tahu ya, oh ini udah jadwal makan nih, saatnya diproses gitu. Tapi kalau berantakan jadwal makannya itu menyulitkan tubuh juga untuk mengatur kebutuhan dari zat gizi yang kita perlukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci buat jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dilanjut untuk di Senior School Online di sesi berikutnya, karena waktunya sudah berlebih. Nggak Selanjutnya di kerasa ya. sini, iya, makanya kita happy banget dengerin materi dari Mbak Suci, terus saling nanya, terus saling sapa antara lansia. Nah, di sini kita selanjutnya ada kegiatan tepuk lansia sehat lagi. Nah, di sini kan siapa tadi Mbak Rianti udah kirim ya untuk jargonnya. Boleh kita bareng-bareng buat apa ya namanya? Tepuk lansia sehat bersama ya. Ini saya kopas ulang biar nggak tertimbun. Oh, ini udah di forward lagi. Nah, teman-teman boleh dinyalain ya mikrofonnya ya. Jadi nanti biar kita rame tepuk lansia bareng. Silakan Mbak Rianti diputar lagi untuk videonya. Halo Mbak Rianti. Kita tepuk lansia bersama ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Produktif, bahagia, lamanya. Yes. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. Aktif, produktif, bahagia, lamanya. Yes. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Tepuk lansia sehat tadi sekaligus penutup dari rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Harapannya ilmu yang sudah didapatkan tadi dari Mbak Suci bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih juga buat peserta yang sudah hadir tepat waktu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Dewa Baskara Gama selaku moderator izin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang kurang mengenakan hati. Saya izin undur diri untuk acara pada pagi hari ini dan sampai jumpa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Mohon dikembalikan dulu ya ke Mbak Rianti ya.
Dikembalikan dulu ke Mbak Rianti. Baik, terima kasih Mas Dewa, terima kasih untuk Mbak Suci juga atas materinya, luar biasa. Untuk peserta lain yang halo, Mas Dewa, kedengaran nggak suara saya? Iya, terdengar, Mbak. Oke. Untuk peserta Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tetap mengikuti kegiatan kita, webinar kita yang akan dilaksanakan bulan depan. Tidak kalah menarik dari kegiatan kita pada hari ini. Diharapkan semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini bisa mengikuti webinar kita pada bulan depan. Untuk informasinya nanti akan kami sampaikan melalui grup SSO 2021. Sekian dan terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kegiatan, dipersilakan untuk keluar dari grup. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bulan depan. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Bu Iin, matur nuwun. Terima kasih Mas Erjin, Mas Rizky, terima kasih juga Mbak Enda. Iya, matur nuwun sangat Bu. Luar biasa, terima kasih ya. Izin lead, makasih. Oke, monggo Bu Iin, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di Bandung mah cuma mama sendiri. Kembali ke itu, kembali ke itu. Udah. Terus. Ya, udah. Ada yang dicek.